Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nurlia dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan evidence based waterbird. Oh iya, di sini pasti teman-teman tahu lah ya, apa itu waterbird. Waterbird adalah merupakan metode persalinan per vaginam di mana ibu hamil cukup bulan atau garam tanpa disertai penyuntikan dengan jalan berendam dalam air hangat. Sini saya menelaah dari 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu pakar hidroterapi Michael Oden menguraikan penelitiannya di unit Bersalin Pituitary, merekam secara pasti perubahan kontraksi persalinan setelah perendaman. Terkadang sebelum perendaman, ini memimpin Oden dan milik stafnya percaya bahwa hidroterapi sebenarnya tidak hanya berhasil, tetapi perasaan antisipatif pada nyeri mungkin juga melepaskan endorfin, yaitu kata Sprague 2011. Ini mungkin penyebab manfaat utama dari kepuasan kelahiran terlihat dengan waterbirds. Ini masih di jurnal yang pertama. Wanita yang memanfaatkan waterbird untuk persalinan dan kelahiran harus dibenamkan ke dalam air hingga menutupi perut dan sampai ke payudara, dari perut sampai ke payudara, atau disebut perendaman penuh. Mempromosikan respon fisiologis optimal, terutama stimulasi oksitosin dan vasopresin. Itu menurut Avery 2013 dan Sprague 2011. Memasuki kolam antara pelebaran serviks 3-5. Jadi kalau udah 3-5 baru boleh masuk ke kolam. Dan tinggal kurang lebih 2 jam atau 120 menit memungkinkan relaksasi optimal dan perkembangan tenaga kerja. Beberapa wanita yang keluar dari kolam selama 30 menit dan kembali sering mengalami pelebaran ditingkatkan. Mungkin pelebarannya udah meningkat. Suhu yang disarankan untuk air kolam kelahiran adalah antara 90 derajat Fahrenheit dan sampai 101 Fahrenheit. Beberapa sumber daya merekomendasikan 95 derajat Fahrenheit sampai 97 derajat Fahrenheit untuk menjaga suhu inti yang optimal untuk ibu dan bayi. Manfaat waterbird yaitu dari segi maternal, peningkatkan kepuasan dengan kelahiran, lalu pengurangan persepsi nyeri, lalu peningkatkan pelepasan endorfin dan peningkatan relaksasi, pengurangan kebutuhan farmakologis pereda nyeri. Lalu dari fetal, kita lihat dari segi fetal sekarang, yaitu meningkatkan perilaku ikatan ibu atau bayi yang positif seperti kulit ke kulit. Kita akan masuk ke jurnal 2, yaitu menurut jurnal 2, beberapa alternatif operasi sesar adalah dilakukan di kebidanan. Metode-metode ini mencakup kelebihan dan kekurangan, diantaranya air kelahiran yang mengaktifkan reseptor neurologis perifer lebih menarik. Kondisi tanpa bobot dibuat dalam air menyamakan tekanan di seluruh tubuh dan mengarah ke konservasi energi. Meskipun komplikasi ini meningkatkan angka kejadian intervensi medis pada bayi baru lahir, tidak satu pun dari mereka meninggalkan efek jangka panjang yang tidak diinginkan. Meskipun begitu, popularitas kelahiran air lebih sedikit daripada popularitas kelahiran air jauh lebih sedikit daripada pengiriman konvensional. Wanita atau ibu yang menggunakan metode waterbird mengalami lebih sedikit rasa sakit dan menyelesaikan pemulihannya lebih cepat. Sedangkan natural, persalinan per vaginam tercapai lebih banyak sering dengan grup ini. Ini semua mengarah pada penurunan kebutuhan untuk intervensi medis serta peningkatan keuntungan sosioekonomi masyarakat. Itu yang saya dapat dari jurnal 2. Sekarang masuk ke jurnal 3, yaitu waterbird dipromosikan sebagai kelahiran yang lebih baik dan aman. Metode persalinan meskipun popularitas waterbird meningkatkan selama dekade terakhir, ada kurangnya. Bukti ilmiah yang dapat diandalkan tentang manfaat dan bahaya yang terkait dengan bentuk melahirkan dengan cara waterbird, seperti yang ditekankan dalam laporan oleh Zimmerman.
pendukung waterbird berpendapat bahwa persalinan lebih sedikit menyakitkan dengan lebih sedikit cedera pada jalan lahir, penyediaan otonomi ibu yang lebih banyak, dan pengalaman yang lebih lembut untuk bayi. Meskipun demikian, tidak ada manfaat klinis yang terbukti. Potensi resiko merugikan adalah pembatasan analgesia alternatif, peningkatan trauma perineum, kurangnya analgesia alternatif, pengendalian kehilangan darah, peningkatan resiko infeksi, penurunan pemantauan janin, kontraksi yang tidak efektif, dan resiko emboli air. Kan sebelumnya teman kita udah pernah jelaskan lagi kemarin, Dewi bilang apa sih adanya kalau pada bayi itu jadi kan karena paru-parunya belum siap ya untuk kena air, jadinya dia ada ya kelainan di situ. Mungkin di situ ya kurangnya waterbird untuk bayi. Nah, kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu dari 3 jurnal tersebut, evidence-based waterbird di luar negeri memang sudah banyak dan banyak ibu yang memilih metode ini karena memiliki manfaat yang sangat banyak, apalagi bagi si ibu. Dia tidak merasakan sakit dan lebih rileks yang dapat menggunakan ibu yaitu yang menggunakan sendiri benar persalinan. Waktu yang dibutuhkan pun lebih cepat, akan tetapi kekurangan waterbird pun ada dan evidence-nya belum terlalu banyak menurut saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang belum benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.